Peternakan memiliki ayam yang berbeda dari yang lain. Ayam-ayam ini sedang diberi makan. Ayam ini menyediakan telur segar untuk manusia. Hanya ayam betina yang elegan yang memiliki aspirasi tinggi. Dia ingin keluar dari sini. Menginkubasi anak perempuannya sendiri. Menjadi mama ayam sungguhan. Ia mengatakan kepada burung gemuk itu untuk memakan makanannya. Aku belum makan selama 3 hari. Diepna ingin berpura-pura mati untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi si burung gemuk itu menyarankan agar dia tidak melakukan hal bodoh tersebut. Senang sekali tempat ini. Tenang tanpa mengkhawatirkan kehidupan. Setiap hari hanya perlu patuh untuk bertelur. Tapi saat ini, tiba-tiba Diepna muntah. Melihat langit dan bumi berputar. Na menjatuhkan kepala dan pingsan. Pemilik peternakan mengatakan bahwa Diepna sudah mati. Ia diambil untuk segera diproses. Meskipun dunia luar luas dan bebas, namun penuh dengan bahaya yang mengintai. Saat ini Diepna terbangun lagi. Ia dibuang ke hutan belantara yang sepi oleh pemilik peternakan. Diepna baru saja kembali kebebasan. Namun keadaan tidak aman. Bahaya sudah dekat. Tiba-tiba dia dihampiri macan tutul. Macan tutul lapar ingin menggigit leher Diepna. Untungnya, dia bereaksi cepat untuk menghindari serangan cyber. Tapi macan tutul pasti tidak bisa mengabaikan mangsanya. Ayam yang ketakutan melarikan diri. Tepat ketika dia mau ditelan macan tutul, seekor bebek pemberani jatuh dari langit. Satu kaki menendang gerobak, hanya mengunci macan tutul di dalam. Diepna akhirnya lolos dari kematian. Mungkin ini juga takdir. Meskipun berbeda spesies, Diepna sangat mencintai bebek pemberani ini. Liar bebek penuh pesona luar biasa. Tapi dia tidak tertarik dengan Diepna. Diepna tidak punya tempat. Dia langsung kembali ke peternakan. Dia ingin mencari tempat untuk menetap. Hasil dikejar-kejar dengan kejam oleh spesies hewan lain. Dan berkat pengenalan Pak Bebek, Diepna berkenalan dengan hewan-hewan yang tinggal di sini. Pak Kotoran menemukan tempat yang bagus untuk Diepna tinggal. Itu adalah semak mawar putih berduri yang indah. Wangi di sini bisa menutupi bau badan Diepna. Kecuali macan tutul kembali menemukannya. Begitu saja, Diepna mulai tinggal di sini. Hari itu dia keluar jalan-jalan. Tanpa sengaja melihat bebek yang dia temui malam yang itu. Dia dengan penuh semangat ingin maju untuk menyapa. Namun ia melihat hewan lain menemaninya. Itu adalah seekor itik putih yang cantik. Ternyata bebek itu sudah memiliki keluarga. Selain itu, pasangan itu saling mencintai. Hanya perlu menyimpan cintanya dalam hati. Tapi yang membuatnya tidak curiga adalah malam itu macan tutul diam-diam menyelinap ke hutan mereka tanpa disadari. Saat bebek jantan keluar mencari makanan, macan itu membunuh istri yang sedang beristirahat. Terdengar suara. Bebek marah dan segera mengejarnya. Tapi terlambat, ia hanya melihat orang yang aku sayang dibawa oleh macan tutul. Bebek sangat merasa marah sehingga ia meneteskan air mata tragis. Diepna telah melihat semuanya. Dia pergi ke rumah Pak Bebek. Dengan lembut menyentuh bulu sarang. Gak ngangka ada telur bebek di dalamnya yang belum menetas. Mimpi Diepna pun akan segera tercapai. Untuk memiliki seekor anak. Dengan kasih sayang seorang ibu Diepna memutuskan untuk menginkubasi telur ini untuk menetas. Abang Bebek tidak menolak ide bagus Diepna saat melihat adegan ini. Kebaikan bebek ini, ia berada di sisinya sepanjang hari dan malam. Tiap hari bawa makanan segar untuk Diepna. Malam itu macan tutul sekali lagi datang untuk berburu mangsanya. Setelah perjuangan yang berat, bebek menghajarnya, sampai macan tutul akan cedera parah. Ini untuk melindungi Diepna dan anak yang akan datang. Dia memilih kerjasama dengan macan tutul. Namun tidak menyangka bahwa macan tutul yang hidup masih bisa melewati pintu kematian. Gitu aja, Diepna melihat sendiri bebek yang lehernya copot. Dia berlutut di tanah dan menangis sedih. Ketika kembali ke sarang Diepna, ia melihat telur yang telah menetas menjadi bebek yang cantik. Saat bebek memanggilnya ibu, Diepna begitu gelisah hingga menitihkan air mata. Ia memeluk dengan lembut bayi di pangkuannya. Sejak saat itu, Diepna memulai hidup sendiri memelihara anak itik. Ibu dan anak memanjat arus, menyeberangi hutan yang berbahaya, sampai ke dataran berminyak. Tempat ini sangat indah. Banyak hewan kecil yang hidup di sini. Burung gemuk. Melihat Diepna memelihara bebek sangat mengherankan. Pergi seharian, itik itu lapar melembutkan kakinya. Sehingga Diepna segera berlari untuk mendapatkan makanan untuk bayinya. Dia memintanya untuk tetap berada di tempat dan menunggu. Seekor katak menarik perhatian seekor itik.
Hanya melihat katak melompat, tubuh membungkuk lingkaran di udara. Lalu membalik katak itu melompat ke kolam. Yang membuat bebek yang tak bersalah merasa sangat terangsang. Diepna pergi mencari makan. Lalu kembali untuk menemukan bayinya. Sekarang bebek berada di tengah danau. Kemudian bebek ceroboh itu tergelincir dan jatuh ke dalam air. Diepna begitu takut. Dia mengabaikan semuanya dan bergegas menyelamatkan anaknya. Tetapi dia sendiri tidak tahu cara berenang. Sangat cepat Diepna tenggelam ke bawah. Hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, berang-berang menemukannya tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ketika dia baru saja bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah menanyakan bayinya. Hasilnya lihat anak bebek iseng main air. Diepna merasa sangat bangga sekarang. Terus-menerus menyombongkan diri bahwa anaknya sangat jenius berenang. Berang-berang yang berdiri di samping saya berpikir bahwa Diepna lebay. Bebek itu asalnya pandai berenang dari telur. Tidak ada yang perlu disombongkan. Tapi Diepna mengabaikan kata-kata ini. Dia masih semangat tinggi untuk memberikan nama yang sangat baik kepada bayinya. Luk-luk, ibu dan anak hidup sangat bahagia di sini setiap hari. Sore menangkap cacing. Siang ke ladang makan semangka. Bebek makin besar. Mulai punya pikiran sendiri. Kalian di sekitar bilang gak mirip mama. Masih tertawa melihat ekor bunga yang layu. Hanya orang gila yang akan melakukan itu. Bahkan Diepna sampai sekarang belum bisa berenang. Diepna jelas bukan ibu Luk-luk. Ini membuatnya sangat marah. Kamu tidak membiarkan orang menertawakan ibunya. Sehingga kamu memberi mereka pelajaran menggunakan kekerasan. Ada yang mencurigakan tentang ini. Ia mengeluarkan kakinya. Ia melihat bahwa kakinya dan ibunya tidak sama. Dia mulai ragu kalau aku bukan anak ibunya. Sejak saat itu, ada sedikit rasa sakit hati. Kepribadian menjadi semakin terbalik. Juga tidak mau pulang. Orang-orang di sekitar pun mulai menghindar. Laporkan mereka. Ia selalu buang air besar. Ingin mengusir ibu dan anak mereka. Diepna tiba muncul saat ini. Dia menempelkan 2 daun hijau ke kakinya. Ternyata Diepna mau berang-berang itu mengajarinya untuk berenang. Supaya berhasil ia menutup celah kakinya. Tetapi berang-berang mengatakan kepadanya bersandar pada 2 daun ini tidak mungkin. Jika kau menyentuh kolamnya, kau akan basah. Ayam dan bebek adalah 2 spesies yang berbeda. Kehidupan bekerja benar-benar berbeda. Tidak mengubah fakta bahwa dia seekor ayam. Bukan saja ia dijauhi oleh tetangga. Tetapi bahkan anaknya pun mulai membencinya. Setelah pertengkaran serius dengan Diepna, Luk-luk dengan marah meninggalkan rumah. Ia tidak sengaja menghampiri peternakan. Luk-luk tanpa sedikit was-was tertangkap oleh pemilik peternakan. Seekor bebek liar menemui dirinya di pintu. Pemiliknya pasti tidak akan melewatkan kesempatan itu. Ia mengikatnya dengan tali merah. Bersiaplah untuk menggunakan gunting untuk memotong sayap Luk-luk. Adegan ini sering dilihat oleh si gemuk. Si gemuk segera terbang ke Diepna untuk minta tolong. Diepna tak sempat berpikir. Langsung bergegas ke peternakan. Di jalan kesandung berkali-kali. Tapi dia bangkit lagi. Cinta ibu padamu semakin tumbuh. Kini berakhirlah. Dia berlari seperti lalat ke tempat itu. Pemilik peternakan berada dalam masalah. Terus-menerus menginjak-injak wajah tuannya. Berkat bantuan berang-berang, dia membuka semua kandang ayam. Melepaskan semua ayam di peternakan. Menyebabkan seluruh tempat ke dalam kekacauan. Diepna dalam kekacauan menarik borgol keluar dan melarikan diri. Dalam perjalanan pulang, Luk-luk merasa sangat malu atas tindakannya. Tetapi Diepna tidak bisa menyalahkannya. Ketika dia memeriksa seluruh tubuh Luk-luk, tak lama kemudian macan tutul yang penuh kebencian muncul lagi. Diepna segera menarik anaknya ke belakang. Macan tutul mulai memburu mangsanya. Dia dengan kasar melompat ke pohon. Cakar tajam ke samping. Lalu lihatlah ke belakang dengan mata yang tajam. Luk-luk hanya bisa berlari untuk melarikan diri. Pantas saja tali merah itu nyangkut di batang pohon. Susah melepaskan tali. Lalu macan tutul dipaksa sampai ke ujung garis. Melihat anak laki-laki saya akan dimakan, Diepna mempertaruhkan nyawanya untuk melompat ke bawah. Satu kaki melangkah pada macan tutul garang. Lalu mengajak Luk-luk lari dari kematian. Tetapi dengan sangat cepat mereka teriusul oleh macan tutul. Untuk melindungi anaknya di depan, Diepna menggunakan tubuhnya sebagai perisai sebelum keluar. Alhasil ayam jatuh dari tebing. Ia digantung melayang di tebing. Ia perlahan mendekati ayunan. Di balik ayunan ada tebing yang menggantung. Dia hanya perlu memanjat pohon terdekat. Macan tutul yang tidak sabar segera memanjat pohon. Mereka berdua jatuh ke tebing bersama-sama.
Macan tutul dengan cakar tajam menempel di tebing untuk menghindari kematian. Memang benar bahwa orang-orang jahat biasanya panjang umur. Dan anaknya jatuh lurus ke bawah. Dyepna melihat semuanya. Hanya berteriak dengan menyakitkan merobek hatinya. Namun, apa yang tidak terduga adalah anaknya mengepakkan sayapnya untuk terbang dan kembali ke atas. Lihatlah ibu yang menggunakan seluruh hidupnya untuk melindungi anaknya. Akhirnya, Luk-Luk memahami segalanya. Dia percaya bahwa Dyepna adalah ibunya. Karena hanya sang ibu yang merasa kasihan dan melindungi anaknya. Sekejap mata sudah musim gugur lagi. Luk telah tumbuh besar. Menjadi bebek yang gagah. Dyepna semakin hari semakin tua. Bulunya tak lagi mengkilap seperti dulu. Kemarin kawanan bebek liar terbang di kejauhan. Mereka hijrah ke selatan. Dengan dorongan dari Dyepna, Luk-Luk dengan berani terbang menyapa mereka. Namun ketika mereka melihat di kaki Luk-Luk ada yang mengikatnya yaitu tali merah manusia. Mereka langsung menghindar darinya. Setelah Dyepna tahu ceritanya. Dia ketiduran di malam hari. Ibu menyelinap, dan menggunakan paruhnya untuk memotong tali. Meskipun mulutnya mulai berdarah, dia bahkan tidak mengeluh sedikitpun. Satu-satunya hal yang masih belum bisa mengeluarkan semua tali. Tapi ini juga dianggap sebagai titik identitas Luk-Luk. Nanti kemanapun kau terbang. Dia masih bisa mengenali putranya yang saat itu bebek liar mengadakan kontes terbang. Pemenangnya akan menjadi kapten penjaga. Dyepna segera mendorong putranya untuk berpartisipasi. Dia berharap anaknya akan seperti ayahnya. Pemberani dan tangguh. Pada awalnya tidak ada lawan yang menghargainya. Tapi hasilnya membuat semuanya hewan terkejut. Luk-Luk bergantung pada keberanian terbang alami. Mendapatkan kuda jantan dalam kompetisi. Menjadi kapten tim pertahanan. Dyepna melihat putranya tampil luar biasa. Sehingga menangis. Luk-Luk akan memimpin kawanan bebek ke Tenggara. Mulai saat itu Luk-Luk akan membawa misi besar. Gak bisa tiap hari sama mamahnya. Dyepna diam-diam memilih untuk pergi. Luk-Luk meminta kepala klan untuk mengizinkanku mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Dia terbang ke langit mencari ibu kemana-mana. Pada saat inilah saya menemukan bahwa anggota saya digigit oleh macan tutul. Dia dengan marah bergegas turun untuk menginjak macan tutul. Tetapi dia tertangkap oleh macan tutul itu sendiri. Dyepna tiba-tiba keluar dari gua. Ia tidak sengaja menemukan gua itu. Melihat kawanan bayi macan tutul yang belum membuka matanya. Dia bahkan tidak tahu itu adalah anak macan tutul pada awalnya. Tidak sampai macan tutul memberikan ekspresi ketakutan yang kuat yang dia sadari. Macan tutul takut Dyepna akan mencelakai anaknya sendiri. Tapi bagaimana mungkin Dyepna melakukan itu? Menyelamatkan putranya. Dyepna menangkap anak macan tutul itu dengan kakinya. Jika Anda ingin anak-anak Anda hidup, maka lepaskan dia. Macan tutul tidak bisa melakukannya dengan cara lain sekarang. Kedua pihak setelah memutuskan untuk melepaskan dua anak sekaligus. Ikan besar menelan ikan kecil adalah aturan untuk bertahan hidup. Jika macan tutul tidak bisa berburu makanan, maka ia hanya akan duduk dan menunggu mati. Saat ini, kawanan bebek pun telah berangkat. Luk yang sebenarnya tidak mau meninggalkan sang ibu. Tapi Dyepna hanya harus menyembunyikan ingatan yang jauh di dalam. Saat ini, dia mengingat semua kenangan bersama putranya. Dia masih ingat betapa bodohnya dirimu ketika dia lahir. Ketika saya pertama kali belajar berenang. Saya pertama kali bisa terbang ke langit. Setiap kali aku menutup mataku. Dia seperti mengintip. Jadi kau tidak sendirian sama sekali. Dyepna berharap putra saya bisa menggantikannya untuk melihat dunia luar. Luk-Luk juga menangis setuju dengan ibunya. Dia berjanji untuk menjadi bebek yang paling berani dan paling tangguh. Balik jenguk mama nanti. Kamu juga berharap ibu akan ada di sini menunggu kamu kembali. Dyepna mengatakan dia pasti tidak akan pergi kemana-mana. Ibu dan anak saling berpelukan. Ini juga perpisahan terakhir. Lalu Luk-Luk terbang ke langit biru. Tapi yang dia tidak tahu adalah bahwa lain kali kamu kembali kamu tidak akan melihat ibumu lagi. Dyepna sekarang telah menyelesaikan sukarelawan seumur hidup. Dia juga tahu bahwa dia telah mencapai batas hidup. Dia sukarela membiarkan anak-anaknya menjadi makanan. Dengan begitu macan tutul tidak akan mati kelaparan. Ini adalah film Korea yang paling populer, Mother Chick and Duck. Bicara tentang kelahiran dan impian cinta dan kekuatan seorang ibu. Jika Anda merasa menyentuh, jangan lupa untuk menyukai dan ikuti saya. Terima kasih telah menonton. Saksikan terus video-video RS Studio lainnya.